Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Rahmafiana dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan mengenai review pertemuan ke-9 mekanika bahan. Yang akan dibahas kali ini yaitu analisis tegangan, regangan, dan lingkaran Mohr. Sub pokok yang akan dijelaskan yaitu mengenai tegangan bidang, tegangan utama dan tegangan geser maksimum, dan yang terakhir lingkaran Mohr untuk tegangan bidang. Tegangan bidang. Apabila bahannya berada dalam keadaan tegangan bidang dalam bidang XY, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan dan semua tegangan bekerja sejajar sumbu X dan Y. Apabila tegangan torsi XY dan torsi YX adalah positif dalam arah tertentu, maka keduanya konsisten dalam pengamatan torsi XY sama dengan torsi YX. Torsi X1Y1 sama dengan torsi Y1X1. Dari persamaan ini dan kesetimbangan elemen tersebut, kita lihat bahwa tegangan geser yang bekerja di empat sisi suatu elemen yang mengalami tegangan bidang diketahui jika kita menentukan tegangan geser yang bekerja di salah satu muka tersebut. Sigma X1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 ditambah sigma X min sigma Y dibagi 2 cos 2 theta ditambah torsi XY sin 2 theta. Torsi X1Y1 sama dengan minus sigma X min sigma Y dibagi 2 sin 2 theta ditambah torsi XY cos 2 theta. Sigma Y1 sama dengan sigma X tambah sigma Y dibagi 2 dikurangi dengan sigma X min sigma Y dibagi 2 cos 2 theta dikurang torsi XY sin 2 theta. Persamaan ini memberikan tegangan normal dan geser yang bekerja di bidang yang dinyatakan dalam sudut theta dan tegangan-tegangan sigma X, sigma Y, dan torsi XY yang bekerja di bidang-bidang X dan Y. Dengan menjumlahkan rumus untuk sigma X1 dan sigma Y1, maka kita memperoleh persamaan berikut untuk tegangan bidang, yaitu sigma X1 ditambah sigma Y1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah tegangan normal yang bekerja di muka-muka yang saling tegak lurus dari elemen tegangan bidang. Kasus-kasus khusus pada tegangan bidang, jika semua tegangan yang bekerja di elemen XY adalah 0, kecuali tegangan normal, maka elemen tersebut dapat dalam keadaan tegangan uniaksial. Sigma X1 sama dengan sigma X dibagi 2 kurung buka 1 ditambah cos 2 theta. Torsi X1Y1 sama dengan minus sigma X dibagi 2 kurung buka sin 2 theta. Kasus khusus lainnya adalah geser murni, di mana persamaan transformasinya diperoleh dengan memasukkan sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Sigma X1 sama dengan torsi XY sin 2 theta, torsi X1Y1 sama dengan torsi XY cos 2 theta. Tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan utama. Sebelum mendapatkan rumus untuk tegangan utama, kita bisa mencari melalui persamaan turunan seperti di PPT. Rumus di atas dapat digabungkan menjadi satu bentuk rumus tegangan utama, yaitu sigma 12 sama dengan sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 plus minus akar kurung buka sigma X min sigma Y dibagi 2 kurung tutup kuadrat ditambah torsi XY kuadrat. Tegangan geser maksimum. Setelah memperoleh tegangan utama dan arah suatu elemen yang mengalami tegangan bidang, maka sekarang kita meninjau penentuan tegangan geser maksimum dan bidang mana tegangan tersebut bekerja melalui beberapa persamaan di bawah ini, seperti yang sudah ada di PPT. Maka rumus tegangan geser maksimum berdasarkan persamaan-persamaan di atas, yaitu torsi maksimum sama dengan akar sigma X min sigma Y dibagi 2 kuadrat ditambah torsi XY kuadrat, atau torsi maksimum sama dengan sigma 1 dikurang sigma 2 dibagi 2. Jadi tegangan geser maksimum sama dengan setengah selisih tegangan-tegangan utama. Tegangan yang diperoleh akan sama dengan rata-rata dari tegangan normal dalam bidang XY. Sigma rata-rata sama dengan sigma E X dikurang sigma Y dibagi 2. Tegangan normal yang sama ini bekerja di bidang tegangan geser negatif maksimum. Karena itu, kita memperoleh 3 set tegangan geser positif maksimum dan negatif maksimum seperti yang tertera di gambar. Persamaan-persamaan untuk lingkaran Mohr. Persamaan-persamaan untuk lingkaran Mohr dapat diturunkan dari persamaan transformasi untuk tegangan bidang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Melalui persamaan di bawah ini sehingga menjadi persamaan kurung buka sigma X1 dikurang sigma rata-rata kurung tutup kuadrat ditambah torsi X1Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam bentuk pertama lingkaran Mohr, kita memplot tegangan normal positif ke kanan dan tegangan geser positif ke bawah. Di dalam bentuk kedua dari lingkaran Mohr diplot
positif ke atas, tapi sudut 2 theta sekarang positif searah jarum jam yang berlawanan dengan arah positif yang biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.